Shalom Sobat Muda, selamat datang di komunitas Pemuritan. Jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing sebuah hal yang lagi viral banget selama seminggu terakhir teman-teman, mengenai sosok seorang pendeta bernama Joseph Paul Zhang yang lagi jadi bahan pembicaraan. Nah, karena ada yang pro, ada juga yang kontra teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tanggapan dari tim Pemuritan terhadap orang tersebut teman-teman. Oke deh, jadi gini. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian pasti akan banyak menemukan konten-konten dari Joseph Paul Zhang ini teman-teman. Kalau misalnya saya boleh cerita secara garis besar saja, si Joseph Paul Zhang ini dia adalah seorang pendeta dan dia isunya sih dia berada di luar negeri teman-teman. Kemungkinan di Jerman atau di mana lah kayak gitu. Jadi ketika dia berada di luar negeri, dia berada di Eropa, dia ngerasa bahwa kebebasan berpendapat itu sangat-sangat dihargai, sehingga akhirnya di situ dia banyak sekali menyampaikan hal-hal yang menjadi keluh kesahnya selama ini teman-teman. Dia ngerasa bahwa dia adalah dari kaum minoritas dan agama yang kecil juga teman-teman di negara Indonesia. Nah, itu membuat dia merasa bahwa dia sejak kecil dia ngerasa tersisihkan dan dia ngerasa teraniaya teman-teman. Dia minoritas, dari suku minoritas, dari agama juga minoritas kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa dia dari kecil itu sudah tersiksa, dia tertekan, kadang dia dipukulin orang, diintimidasi, dan keluarganya juga diintimidasi, kayak gitulah singkat ceritanya teman-teman. Dan akhirnya ketika dia berada di Eropa, dia mengeluarkan semua keluh kesahnya teman-teman. Dia menganggap selama ini dia diperlakukan tidak adil, dan dia berusaha untuk menyampaikan perjuangan imannya kepada orang banyak teman-teman. Nah seperti itu. Tetapi sayangnya, digarisbawahi sayangnya, dia menjelek-jelekan agama lain teman-teman. Nah inilah yang sebenarnya kurang elok ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pendapat saya pribadi, boleh kita memperjuangkan iman kita, kita mengkritik sesuatu hal yang menurut kita tidak benar teman-teman. Tetapi tidak benar apabila kita menjelek-jelekan kepercayaan orang lain teman-teman. Jadi kebenaran, kalau orang sudah berbicara kebenaran itu hal-hal yang sangat susah teman-teman. Karena kalau orang sudah berbicara prinsip kebenaran di dalam hidupnya, itu akan sangat-sangat susah untuk goyah ya memang teman-teman. Tetapi gini, saya punya ilustrasi gini. Kebenaran dengan anak kecil dengan orang dewasa itu sangat-sangat beda teman-teman. Ketika kita masih kecil, kita punya kebenaran sendiri teman-teman. Kita menganggap bahwa hal ini benar dan harus diperjuangkan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kebenaran kita ini kita akan melihat, oh ternyata ada yang waktu saya kecil saya melihat ini sebagai kebenaran. Ternyata ketika saya sudah dewasa, saya merasa bahwa ini adalah hal yang ada beberapa hal yang mungkin tidak pantas seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada sebenarnya kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Tuhan, teman-teman. Jadi, karena manusia ini masih di dalam tubuh, jiwa, dan raga, kita ini masih belajar. Selama kita masih hidup, kita ini masih dalam proses belajar, teman-teman. Tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan kita. Jadi, sebaiknya, sebagai manusia, kita sudah seharusnya untuk belajar rendah hati, teman-teman. Jadi, tidak membela kebenaran kita sendiri dan kita menjelek-jelekan kebenaran yang orang lain punya teman-teman. Karena kalau misalnya kita dari masih kecil, kita tidak melihat banyak hal. Ketika kita sudah dewasa, akhirnya kita belajar banyak hal sehingga kita bisa membandingkan, oh ini kebenaran yang lebih bagus, ternyata ada kebenaran yang lebih benar loh, kayak gitu teman-teman. Jadi ini juga yang sebenarnya harus rekan-rekan sobat muda semuanya untuk pelajari, khususnya untuk teman-teman semuanya yang memperjuangkan imannya masing-masing teman-teman. Jadi nggak salah kalau misalnya kalian memperjuangkan iman kalian, itu adalah hal yang bagus, very very good teman-teman. Tetapi jangan sampai caranya kalian salah. Tidak boleh kalian menghina kepercayaan dari orang lain teman-teman. Karena apa? Karena biasanya anak muda ini lebih emosional ya teman-teman, lebih emosional. Walaupun Bapak Joseph Paul Zhang ini sebenarnya sudah cukup dewasa teman-teman, sudah cukup dewasa, tetapi itu tidak menggambarkan apa ya, menggambarkan seseorang itu bisa dewasa secara fisik teman-teman, tapi secara rohani juga kita harus belajar rendah hati. Nah saya berharap rekan-rekan sahabat muda semuanya, kita bisa belajar untuk rendah hati, kita bisa belajar untuk semakin dewasa di dalam rohani teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk mengesampingkan ego kita dan kita harus mengutamakan Kristus teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat dari Alkitab sendiri teman-teman,
Alkitab itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menjelek-jelekan agama orang lain, itu bukanlah suatu bentuk kasih, teman-teman. Jadi kita coba baca di 1 Korintus 13, teman-teman. Jadi dengan perikop kasih, saya bacakan ayat pertama dan ayat kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, teman-teman. Jadi dari ayat ini tadi kita lompat ke ayat yang terakhir ya, teman-teman. Di situ sudah sangat-sangat jelas di ayat 13 mengatakan bahwa demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih, teman-teman. Jadi ini sudah sangat-sangat jelas, teman-teman. Jadi orang Kristen itu habitatnya atau karakternya itu adalah kasih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bertanya ya teman-teman, kasih itu apa? Kasih itu sudah jelas, kalian bisa baca di ayat yang keempat, teman-teman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi sudah jelas itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Kita adalah kasih, teman-teman. Kita belajar untuk saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Kalau orang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Ini adalah hukum yang paling dasar, teman-teman. Bahkan dikatakan tadi, teman-teman, walaupun kita mengetahui rahasia yang besar sekalipun, kita punya hikmat yang sangat-sangat besar, tetapi kalau misalnya kita tidak bisa mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita, kita ini tidak berguna, teman-teman. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi penting bagi kita, apabila kita memperjuangkan iman kita, jangan lupa kita harus memperjuangkan kasih, teman-teman. Itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita menjelek-jelekan agama orang lain, itu bukan suatu bentuk kasih, dan itu tidak mencerminkan murid Kristus sebenarnya, teman-teman. Nah, karena apa? Karena tidak hanya penting di dalam kita memberitakan Injil, kita memberitakan hikmat saja, teman-teman, atau kita memberitakan surat yang tertulis, firman yang tertulis, tetapi penting untuk kita menjadi firman yang hidup. Jadi penting untuk kita menjadi firman hidup. Sekali lagi saya garis bawahi, penting untuk kita menjadi firman yang hidup. Jadi orang itu melihat firman, melihat hidup kita itu melihat firman. Melihat hidup kita itu dia melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengaplikasikan itu, percuma, teman-teman. Kita mau ngomong firman, kita mau ngomong apapun, susah masuk ke dalam orang lain. Tetapi ketika kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa memperlihatkan kasih kepada orang lain, saya yakin Tuhan akan lebih mudah masuk ke dalam hati orang tersebut, teman-teman. Jadi saya akan tutup dengan sebuah firman, teman-teman, di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, teman-teman. Jadi itu yang sebenarnya harus kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan sampai dengan adanya berita ini akhirnya kita ikut terpanas-panasi, kita mudah teremosi, kita mudah tersulut emosinya. Terus apalagi sampai kita mencontoh si Pak Paul ini tadi, teman-teman. Jangan, teman-teman. Tapi yang baik boleh kita dengar, yang baik kita boleh dengar. Tetapi yang hal-hal tidak baik, saya harapkan teman-teman bisa untuk memfilternya. Saya percaya Roh Kudus saat ini menaungi hati teman-teman untuk bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik saya harapkan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati sahabat-sahabat muda semua, dan hal yang tidak baik saya harap bisa difilter dan dibuang jauh-jauh, teman-teman. Jadi saya harap karakter Kristus saat ini mengalir di dalam diri rekan-rekan semua, sahabat-sahabat muda semua, dan saya berharap kita sobat muda semua bisa menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih, teman-teman. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian semua melalui karakter kalian, teman-teman. Jadi sekali lagi, perjuangan iman kita itu adalah di dalam hidup kita sendiri, teman-teman. Ketika kita bisa memperlihatkan bahwa Tuhan itu telah merubah kehidupan kita secara luar biasa,
itu menjadi kesaksian kita, teman-teman. Jadi ketika kita meninggikan Allah, jangan sampai kita menjelek-jelekan orang lain, teman-teman. Karena Allah itu tidak perlu dibela, Allah itu sudah sangat mulia, Allah itu sudah sangat tinggi derajatnya, tetapi ego kita yang harus ditekan, teman-teman, supaya kita bisa menekan ego tapi lebih banyak ke kasih kepada orang lain. Karena di saat kita memperlihatkan kasih kepada orang lain, saya percaya bahwa di saat itu juga Tuhan akan mengalirkan kuasanya dan hadiratnya sehingga orang bisa terjamah dan merasakan, oh iya, orang ini benar-benar ada Tuhan di dalam kehidupan orang ini. Saya harap semua kalian, khususnya anak-anak muda, bisa belajar dari hal ini, teman-teman. Oke deh. Mungkin kalian punya pendapat lain, kalian bisa sharingkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga ini bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video sharing pemuritan berikutnya. Stay healthy and God bless. See you.